Shalom, selamat pagi. Pagi, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur di saat-saat sekarang ini walaupun ekonomi lagi turun, tapi kita percaya Tuhan selalu menyediakan berkatnya buat kita. Tuhan tidak pernah membuat kita jatuh tergeletak. Pasti ada aja berkatnya Tuhan. Karena Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang selalu menyertai kita. Kita bersyukur, kita menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita bersyukur Tuhan.
Bapa kami yang setia, Engkau Bapa kami yang mulia Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami tergeletak Tuhan. Kau selalu menyediakan Tuhan apa yang kami perlukan. Kami selalu bersyukur Tuhan menyala seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi seperti Engkau, tetap setia sampai akhir Bapa. Kami bersyukur Tuhan akan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau masuk ke depannya dengan hati yang penuh bersyukur. Kita menari dan bernyanyi bersama. kekuatan kita, Dia Mazmur kita, kota benteng dan pertahanan kita.
terjadi di hidup kami Tuhan, kami tidak akan pernah goyah. Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kau tetap Allah pelindung kami Tuhan. Walau 10.000 rebah di sisi kami Tuhan, kami tetap percaya Engkau selalu ada di setiap kami. Kau selalu menyertai hidup kami. Kami tidak pernah ragu Tuhan. Kami tidak pernah ragu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu.
Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami datang bukan dengan kekuatan kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang membuat kami ada di tempat ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, karena memang Tuhan layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar mau mendengar apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan tolong kami, biar Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kemampuan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu lalu kita saya sudah share kepada Bapak Ibu bahwa kita adalah manusia yang baru. Bapak Ibu yakin Bapak Ibu adalah manusia yang baru? Amin. Oke. Ya, kalau kita percaya bahwa kita adalah manusia yang baru, maka hidup kita akan mengalami restorasi, akan mengalami pembaharuan di dalam hidup kita. Ya. Ya, luar biasa ya kameramen kita ya. Tuhan, doakan nanti Bapak Ibu, nanti kita punya kameramen, punya kamera yang cukup canggih, jadi nggak akan ngangkat kursi, main dorong saja gitu ya. Jadi didorong nggak ngangkat, ya supaya kita kerjanya lebih bagus gitu ya. Kalau bisa muter sendiri ya. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa orang yang hidupnya baru itu akan memiliki gaya hidup yang baru. Orang baru pasti memiliki gaya hidup yang baru. Tapi masalahnya kita nggak menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah diperbarui atau kita sudah menjadi orang baru. Seringkali kita diseret atau diiming-imingi untuk kembali kepada gaya hidup kita yang lama. Ya, kita seringkali nggak sadar bahwa kita ini adalah orang yang baru. Seringkali dalam kehidupan kita masih memiliki sifat-sifat yang lama. Hidup dengan cara yang lama, memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan kepentingan diri kita sendiri, dan itu menghalangi kita untuk menerima apa yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang baru. Nah, Bapak Ibu mau menikmati berkat Tuhan? Amin. Ya. Saya akan kasih satu contoh ilustrasi yang mudah saja. Ya. Selama COVID ini dampaknya ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Yang negatif adalah banyak orang tinggal di rumah, ya. Banyak orang yang stay at home, terjadi masalah di dalamnya. Di Wuhan itu tingkat perceraian itu hampir 70% di Wuhan. Jadi selama lockdown di Wuhan, perceraian meningkat drastis. Kenapa? Karena suami istri, keluarga kumpul, nggak bisa keluar. Kalau mau keluar rumah, pasti sudah ada polisi yang menangkapnya atau memperingatkan, jadi tidak boleh keluar. Jadi dalam rumah. Bayangkan Bapak Ibu, selama 3 bulan di rumah suami istri, kan dua pribadi yang berbeda kan, ribut cekcok, masalah karakter, juga masalah ekonomi bisa juga, ya ekonominya morat-marit, pendapatannya menurun, ya kan, akhirnya ribut. Biasanya istri-istri yang bermasalah kalau tidak pegang duit. Wanita itu kalau tidak pegang duit udah stres dia. Ya, suami nggak kerja, dirumahkan, nggak ada penerimaan, akhirnya ribut di rumah. Masalah kecil jadi masalah besar. Satu titik masalah yang terkumpul terus menerus, akibatnya apa? Seperti bom waktu, sumbunya sudah pendek, ketika habis meledak dia.
Nah, perceraian terjadi. Itu dampak daripada COVID ini ya. Nah, dampak negatifnya. Tapi ada juga dampak positifnya. Dampak positifnya ketika dia di rumah kumpul sama suami istri, kedekatan terjalin. Nah, ya. Bahkan dari anak 1 bisa jadi anak 10 gitu ya. Karena apa? Karena kumpul terus ya, sehati sepikir terus gitu ya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi di situ ya. Keluarga jadi makin mesra, keluarga makin harmonis. Nah, itu dampak positifnya juga. Jadi COVID itu punya 2 dampak yang luar biasa. Nah, di dalam kehidupan saya juga punya 2 dampak yang positif, dampak positif dan dampak negatif. Ya, dampak negatifnya kacang saya 300 kurang lebih, saya hitung perkiraan saya 300 botol nggak bisa dijual. Karena expired sudah ya, sudah berjamur, sudah ampak baunya, jadi dibuang sekitar 300 botol yang mengalami kerugian. Ya, tapi puji Tuhan, kami bisa melewati hal ini, bisa melewati masalah ekonomi walaupun belum pulih ya ekonomi kami ya, tapi kami bisa berjalan. Nah, itu rahasianya apa? Nah, ini akan kita bahas pagi hari ini ya. Kita akan bahas bagaimana cara hidup orang yang benar itu ya, bagaimana cara hidup orang yang baru. Saudara, kalau kita mau menikmati apa yang Tuhan siapkan di sana di surga, kita harus menangkap dulu wadahnya apa. Baik, saya kasih contoh seperti ini. Bapak Ibu mau makan nasi? Siapa di sini yang makannya nasi? Semua ya. Ya. Kalau Bapak Ibu mau ngambil nasi pakai apa? Sendok. Terus taruhnya di mana? Di baskom? Enggak ya? 2 jam. Oh, berarti dia mau masak nasi goreng gitu ya. Nasi diambil digosok ya. Bikin nasi goreng, kasih kecap, kasih sos tomat, kasih sambal, kasih sosis. Nah, kalau mau yang agak istimewa, nasi goreng istimewa tambah telur gitu ya. Telur mata sapi. Nah. Tapi abis itu taruh di piring ya. Taruh di piring baru kita makan. Piring adalah wadahnya untuk kita menerima sesuatu. Jadi kita perlu wadahnya. Nah, orang yang baru kalau mau menikmati apa yang Tuhan siapkan, itu kita perlu menyediakan wadahnya. Jangan berharap kita menerima sesuatu dari Tuhan kalau kita tidak menyediakan wadahnya. Saudara minum, itu perlu wadahnya apa? Gelas. Betul? Kalau Bapak Ibu punya rumah lantai 10, Bapak Ibu tinggal di lantai 10, yang diperlukan apa untuk mendapatkan air? Masih pompa kan? Untuk menarik air dari bawah ke atas. Jadi segala sesuatu di dunia ini memerlukan wadah yang tepat. Tidak bisa kita makan nasi taruhnya di gelas. Ya bisa juga sih, tapi kan lucu kan? Wadahnya kadang-kadang nggak cocok gitu. Begitu juga mau minum air pakai piring. Ya lucu juga kan? Kalau ada yang melakukan itu saya nggak tahu tuh, perlu ke psikiater kali ya. Mau minum air pakai piring, ya kan? Mau makan pakai gelas, wah perlu ke psikiater nih. Mana dipikirannya dia gitu ya? Harus ditelusuri dulu. Nah, segala sesuatu itu diperlukan wadah. Sekali lagi, segala sesuatu memerlukan wadah. Wadah yang tepat. Kalau tidak tepat, kita nggak terima apa-apa. Harus tepat wadahnya. Makanya saya katakan bahwa wadah ini sangat penting sekali. Itu prinsip untuk menerima apa yang Tuhan siapkan. Baik, kita akan lihat di dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, saya singkat saja, kesimpulannya adalah orang benar akan hidup oleh iman, akan dibentuk, akan berjalan di dalam iman. Nah, iman ini bukan satu. Iman ini sama seperti saya katakan piring atau gelas tadi. Iman ini berjalan terus menerus. Iman itu banyak.
Jadi Anda harus membutuhkan iman yang banyak sekali, karena jenisnya banyak. Kalau saudara memerlukan kesembuhan, Anda perlu iman kesembuhan. Kalau Anda perlu iman berkat materi, Anda juga memerlukan berkat wadahnya iman untuk menerima hal-hal materi, ya kan? Jadi iman itu berbeda. Dan orang yang benar dikatakan adalah hidup oleh iman. Setiap orang benar itu dipimpin dari iman kepada iman dan kepada iman dan kepada iman dan kepada iman. Dari iman kepada iman untuk iman. Jadi berjalan itu dari iman ke iman ke iman ke iman. Kenapa? Karena untuk menangkap segala sesuatu yang ada yang tidak kelihatan itu diperlukan iman. Jadi jangan harap kita menerima segala sesuatu kalau kita tidak punya iman. Apa maksud saya? Oke. Kita akan lihat orang yang hidup baru akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, semua kejadian yang ada di muka bumi ini itu sebetulnya sudah terjadi di alam yang tidak kelihatan. Kalau orang Jawa bilang alam goib, yang tidak kelihatan. Ya, apa yang terjadi di sana baru terjadi di dunia ini. Ya. Nah, untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan atau menerima sesuatu yang tidak kelihatan dibutuhkan iman. Ya, saya ulang-ulang supaya kita paham. Ya, orang hidup baru akan hidup oleh iman. Baik. Mengapa harus hidup dalam iman? Saya mencatat ada 2 alasan penting. Mungkin ada alasan yang lain, tapi saya mencatat 2 alasan penting mengapa kita harus hidup dalam iman. Dan ini prinsip sekali atau basic sekali, ya. Saya tidak bahas apa itu iman, karena kita sudah tahu iman itu apa, ya. Ibrani 11 ayat 1. Saya tidak akan bahas apa itu iman. Saya anggap Bapak Ibu sudah mengerti. Yang saya akan bahas adalah mengapa harus hidup di dalam iman. Yang pertama, tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Itu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tidak mungkin orang yang tidak beriman itu diperkenan oleh Tuhan. Kita diselamatkan karena iman, bukan karena usaha. Sekali lagi, untuk menerima keselamatan dibutuhkan iman. Dan iman ini adalah karunia, bukan semaunya saya. Oh, banyak hamba Tuhan juga berkata begitu. Imani dong firman Tuhan. Salah besar. Tidak ada imani, tidak ada. Anda harus membaca firman Tuhan dan mendapat konfirmasi dari Tuhan bahwa iman itu timbul. Iman itu diberikan oleh Allah. Itu adalah mujizat. Jadi ketika kita mendapatkan iman, itu adalah mujizat. Ya, paham ya? Oke. Tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Yang kedua, tanpa iman tidak ada mujizat. Nanti kita akan belajar. Tuh, hilang ya, bisa ditampilkan lihatnya, diperkecil mungkin filenya. Ada. Sebentar. Oke. Bisa manual saja. Oke, lanjut. Hack ya. Oh. Baik, di dalam Matius pasal 13 ayat 58, tanpa iman tidak ada mujizat. Matius 13 ayat 58. Catat saja, kita nggak usah baca. Ya. Baik. Nah, jadi 2 alasan itu sangat penting, sangat fundamental sekali di dalam kehidupan kekristenan kita atau di dalam kehidupan yang baru yang Tuhan berikan ini. Ini fundamental sekali, ya. Akhirnya nomor 3, ya. Matius 13 ayat 58. Oke, next.
Kita akan belajar salah satu contoh yang ada, kisah yang ada di dalam Alkitab, ya. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-13. Catat saja, Bapak Ibu, ini ayatnya kita nggak usah baca. Saya akan rangkumkan saja. Ya, nanti dipelajari di rumah, biar renungan di rumah. Ini adalah iman seorang perwira. Pada waktu itu dari Galilea, Yudea, Yesus berjalan dan masuk ke kota Kapernaum. Ketika dia mengajar, datanglah seorang perwira pada Yesus. Itu di Matius pasal yang ke-8. Tapi di Lukas pasal yang ke-7 itu ceritanya lebih detail. Ini sama, kisahnya sama, tapi lebih detail. Ya. Kalau Matius itu singkat, jelas, padat. Tapi perlu diolah lagi, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-7. Ya. Nanti Bapak Ibu buka aja, ya. Itu kisah seorang perwira. Nah, bagaimana kita berjalan dalam iman? Saya kasih contoh di dalam kisah ini. Seorang perwira. Perwira di sini ini bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Israel. Ini tentara. Ya, tentara. ABRI, angkatan bersenjata Romawi. Ya. Romawi, orang Roma. Waktu itu Israel dijajah oleh orang Romawi. Ini kurang lebih abad pertama sampai abad yang ketiga. Penjajahan mau akhir abad keempat, penjajahan Romawi. Ya, kemudian Romawi hancur, berjalan lagi oleh yang lain. Nah, iman seorang perwira ini. Perwira ini adalah seorang tentara yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai jabatan yang tinggi. Dan dia adalah orang kaya. Ya. Terbukti perwira ini dia menyumbang untuk pembangunan rumah ibadah atau sinagog, tempat rumah ibadah. Dia yang membiayai pembangunan sinagog, sehingga orang Israel bisa melakukan pengajaran sana, belajar di sinagog, rumah ibadah mereka. Nah, perwira ini orang Romawi atau orang lain, karena orang Romawi itu juga dia menyewa bangsa lain untuk menjadi tentara, atau saya katakan adalah tentara bayaran. Ya, ini bisa orang Romawi atau bisa orang lain. Tapi intinya adalah dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi. Ya, dia punya pangkat, punya kedudukan, punya kuasa untuk mengatur, untuk memerintah. Ini bukan orang sembarangan. Saya kasih contoh saja, mungkin dia Majen atau Brigjen lah, gambarannya kalau di Indonesia itu begitu, ya, jenderal tapi bintang 1 atau bintang 2. Dia pasti punya atasan, dia juga punya bawahan. Selain dia punya prajurit, dia juga punya seorang hamba, pembantu rumah tangga. Kalau pembantu rumah tangga itu masih digaji, ya. Tapi kalau hamba di sana nggak digaji, dibeli. Jadi jiwanya itu dibeli. Nah, contohnya seperti kalau Bapak Ibu mau jadi tentara, itu jiwa Bapak itu dibeli oleh negara. Anda tidak punya hak dengan jiwa Anda lagi, dengan nyawa Anda. Hak Anda itu nggak ada. Hak kita itu nggak ada. Kalau suruh bertempur, nggak ada bilang aku punya istri, punya anak. Alasan di rumah masih kecil-kecil, nggak ada. Pokoknya kalau panglima bilang pergi ke Ethiopia, pergi ke Arab sana, pergi ke Timur Tengah, pergi kemana-mana, itu tentara harus nggak peduli, betul? Nah, ini perwira ini punya pangkat yang tinggi sekali. Nah, waktu itu dia punya hamba yang sakit keras. Kalau di dalam Matius berkata lumpuh, tapi di Lukas ya itu berkata bahwa hamba ini mengalami sakit yang parah yang menyebabkan kelumpuhan. Ya, di dalam istilah Yunani itu sakit lumpuh itu paralitikos, yang berarti dia itu sudah mengalami sakit yang menahun, yang terus menerus, semakin parah, yang menyebabkan kelumpuhan.
Dan dikatakan kalau ini terus tidak diobati, dia bisa mati. Paham ya? Oke. Jadi penyakit ini menyerang otot dan organ tubuhnya, sehingga nggak bisa bergerak. Ya, saya pernah ngalamin di Jason ya, karena dia kena reseptor encephalitis, ya, dia menyerang pusat otak sehingga pusat otak ini tidak bisa memerintahkan otot yang ada di kaki, ya, untuk bergerak, sehingga kalau tidak diobati bisa lumpuh dia. Itu penyakitnya di kepala, tapi larinya ke, dan itu menjalar. Habis kaki kanan, kaki kiri, habis itu tangan, kemudian leher. Ya. Nah, mungkin gambarannya sepintas seperti itulah. Nah, ini yang terjadi di hamba daripada perwira tadi. Nah, bagaimana hamba ini bisa disembuhkan? Itu jelas sekali dilihat. Di situ perwira tadi berkata bahwa Yesus, engkau tinggal ngomong saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Ada iman di dalam. Ada imannya di dalam. Tuhan bilang, dan Tuhan heran dengan iman daripada seorang perwira ini. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel yang sama dengan Yesus, orang Yahudi, ya. Dia orang luar, orang kafir, orang yang tidak percaya. Nah, dari mana kok dia punya iman ini? Bagaimana dia bisa berjalan dengan iman ini? Bagaimana bisa hambanya itu menerima kesembuhan, diperkenankan, menerima mujizat? Nah, ini dia rahasianya di sini. Kita akan lihat. Yang pertama, di dalam Roma 10 ayat 17 saya akan cantumkan situ bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi perwira ini karena dia baik hati, dia membangun rumah ibadah. Ya mungkin dia sesekali dalam waktu senggangnya, ya, dia belajar tentang Taurat, budaya orang-orang Yahudi. Rabi-rabi itu membacakan hukum Taurat, dia dengar. Kemudian waktu Yesus tampil, kan orang ahli-ahli Taurat juga kusak-kusuk, ya kan, untuk membicarakan Yesus. Dia mendengar apa yang diperbuat Yesus, dia Arti Indonesia ini kurang tajam. Ya, saya akan kupas arti sesungguhnya dari kata mendengar. Kata mendengar yang ada di dalam Alkitab saudara, yang dicantumkan di situ, yaitu kata mendengarkan. Jadi mencondongkan kepala ke depan, memasang telinga, lalu kalau Bapak Ibu mendengar gosip, terutama ibu-ibu ya, bagaimana reaksinya? Kepo kan? Apa ini? Yang dibicarakan ini? Apa ini? Tadi ngomong apa? Apa? Oh, pendeta itu. Oh, pendeta yang selingkuh. Sama siapa? Ngerti maksud saya? Arti mendengar itu adalah memfokuskan apa berita apa yang akan diterima. Apa sih itu? Kasih tahu dong. Konsentrasinya penuh. Nggak seperti baca Quran atau baca majalah. Mencondongkan kepala, memasang telinga. Itu arti dari Roma 10 ayat 17. Diolah.
masukkan ke dalam hati, Tuhan berbicara, Tuhan mengaruniakan, timbul iman, mujizat terjadi. Itu prosesnya, ya. Baik, yang pertama adalah perwira tadi itu mendengar dengan seksama. Nah, mungkin kata-kata ini lebih cocok ya. Mendengar dengan seksama, memperhatikan dengan fokus yang tinggi. Nah, Yesus, aku dengar loh, Yesus itu membangkitkan Lazarus. Waduh, ya kan? Anggur jadi roti. Anggur jadi roti. Ya kan? Apa? Air jadi anggur. Ya kan? Roti 5 jadi 12 ragam. Keren loh. Sisanya lagi ya. 12 keranjang isinya nggak tahu berapa ya kan? Nggak mungkin isinya satu-satu. Pasti banyak. Hebat kan? Hebat. Dengar. Belajar kita mendengar. Baik. Mengapa iman tidak timbul? Karena kita tidak mendengar. Kenapa iman itu tidak dikaruniakan kepada kita? Karena kita mendengarnya sepintas lalu saja. Ogah-ogahan lah, ya sudahlah. Yang penting gue tahu, gue akan berbicara. Nah, mau dengar lagi nih. Iman nggak? Iman tidak mungkin dapat berjalan. Kita tidak mungkin dapat berjalan dengan iman. Ya. Yang kedua, perwira tadi tahu, dia paham garis komando. Tahu garis komando? Atasan memberikan perintah kepada bawahannya, kepada perwira, kepada jenderal. Jenderal memberikan perintah kepada kolonel, mayor, yaitu kasat. Kasat memberikan komando kepada bawahannya, letnan 1, letnan 2, letnan 3, ya kan? Itu garis komando. Perwira tadi tahu, dia paham yang namanya perintah dan kepada siapa dia harus mentaatinya. Dikatakan di sini di dalam Matius pasal yang ke-5 tadi, dia berkata gini, Yesus, Tuhan, my Lord, kalau bahasa Inggrisnya, Tuhan, Lord, Lord itu bisa artinya Tuhan dan Tuhan, Lord. Tuhan, aku ini tidak layak untuk menerima Tuhan datang ke rumah. Tinggal Tuhan kasih perintah satu kata saja, sembuh. Satu kata kan, sembuh. Maka hambaku akan sembuh. Karena aku sendiri seorang bawahan. Aku mempunyai atasan. Aku juga mempunyai cara yang sama. Kalau aku mendengar perintah dari atasanku, aku harus lakukan. Begitu juga kalau aku memberikan perintah kepada prajuritku, prajurit tadi itu harus lakukan. Kalau prajurit itu tidak melakukan perintah saya, dapat hukuman. Oke? Paham ya? Kita lihat lagi budaya orang China. Nah, dalam kekaisaran Ming, ya, atau kaisar-kaisar manapun, kalau kaisar itu memberikan perintah kepada bawahannya, itu bawahannya harus. Gubernur di Shenzhen, Guangzhou, Hainan, Taipei, gitu ya. Gubernur di tempat-tempat itu, kalau mendengar perintah daripada sang kaisar, itu caranya, kalau suka nonton film silat, itu mirip. Caranya seperti itu. Bapak Ibu mau tahu caranya? Caranya itu kalau orang menerima perintah, saya kasih ilustrasi ya. Anak saya saja. Ini Gaby, ya. Ini caranya orang China kalau menerima perintah, ya. Ini adalah titah kaisar, kaisar Ming, misalkan ya. Ya kan naik pasukan ini, banyak pasukan kan, tentara juga. Kuda.
Ini pembawa, saya pembawanya. Ini titahnya kaisar. Diberikan Gubernur Guangzhou. Nah, modelnya bukan begini nih. Gampang gitu. Ya, mana? Iya di sana. Terima. Iya. Enggak begitu. Mati hukumannya. Berarti dia tidak menghormati kaisar. Jadi kalau modelnya berdiri begini, walaupun dia pakai hak tinggi, ya nggak begini terima perintah. Caranya menerima perintah itu dia harus berlutut. Baru perintahnya diberikan, berlutut. Ya. Perintah sang kaisar, berantas pemberontak di sana ya. Saya lihat peti-peti tidak sampai kepada kaisar. Jadi kamu harus atasi itu. Si Lam Sengkek. Ya, namanya pemberontaknya Lam Sengkek. Lam Sengkek ya. Ini bandit. Berantas ya. Kirim tentara ya. Untuk dalam waktu 3 bulan harus selesai. Lam Sengkek. Ya, serta anak buahnya. Perintah loh. Terima ya. Sambil tunduk dia, sambil ke tangan, bersujud. Ya, sujud dia ya. Long live the king, ya kan? Hidup raja, betul ya? Kayak gitu kan? Pernah nonton kan? Nah, itu kisahnya seperti itu. Jadi menerima perintah itu penuh dengan penghormatan. Enggak sembarangan. Nah, ini budayanya orang Chinese, orang Jawa sama. Kerajaan Majapahit Sriwijaya. Kalau saudara nonton sinetron, ya, sinetron yang itu sampai itu pendekar siapa itu ya. Tentang orang keraton, kalau itu aulanya itu kan panjang sekali kan, betul enggak? Nanti satu kali kita ke Jogja deh, masuk ke keraton. Bagaimana itu apa tuh yang pegawainya itu ya? Apa sih namanya itu? Kidalang ya? Kidalang. Nah, kidalamnya. Kidalam dan di luar gitu ya. Abdi dalam ya. Abdi dalam, abdi luar gitu ya. Abdi dalam. Abdi dalam itu kalau mau datang kepada sultan, caranya gimana? Apakah jalan begini? Enggak, jangan. Abdi dalam itu kalau mau ketemu dengan sultan, bahasa kerennya itu ngesot. Kenapa? Karena sultan itu junjungan, betul? Nah, ini contoh-contoh, mirip, semuanya mirip. Baik itu raja-raja Nebukadnezar, kalau saudara baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya, kerajaan-kerajaan itu seperti itu Bapak. Untuk datang kepada seseorang yang lebih tinggi itu dia menghormati dengan sangat. Dia tunduk dan dia taat kepada pemimpinnya. Bahkan kaisar Romawi itu sama seperti kaisar orang Tionghoa, itu dianggap dewa, dianggap Tuhan. Kenapa? Karena perintahnya itu absolut, harus dilakukan, harus dikerjakan. Kalau tidak, mati dia. Ngerti maksud saya? Inilah yang dimiliki oleh perwira Romawi. Dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Aku ini atasan, tapi aku punya atasan lagi, dan aku punya prajurit, dan aku punya banyak amanah. Kalau aku tinggal perintahkan kepada orang-orang di bawahku ini, dia akan lakukan. Nggak ada tadi ulang-ulang, nggak ada alasan. Alasan ini A, B, C sampai Z nggak ada, bahkan digabung A, Z, A, B, A, C, A, D. Itu kan rumah-rumah kan ada tuh blok-blok itu A, B, A, C. Nggak ada alasan begitu. Pokoknya tidak ada alasan, lakukan.
latihan, itu jam makannya itu ditentukan oleh pemimpinnya. Makan, nggak dikasih tahu jam berapa. Selesai. Kalau makanannya nggak habis, langsung dihukum, masuk lumpur. Cepat, bangun. Siaga. Nggak ada alasan. Aduh, masih ngantuk. Tadi malam tidur jam 3. Komandannya bilang jam 6, bangun. Siap. Bangun. Tentara begitu. Wah, Tuhan kasih apresiasi kepada perwira. Dia bilang iman sebesar ini tidak aku jumpai di Israel. Nanti maksudnya? Jadi orang yang tunduk dan taat kepada otoritas tertinggi itu pasti imannya itu luar biasa. Baik, kita baca statement ini ya. 2, 3. Tunduk dan taat pada otoritas maka akan membawa kepada kesuksesan. Sekali lagi, tunduk dan taat pada otoritas maka akan membawa kepada kesuksesan. Saudara mau hidup di dalam kesuksesan, Anda harus tunduk pada otoritas moral. Apa sih otoritas moral itu? Ya, kalau di dunia tentara Indonesia, bunuh. Potong tangan, betul? Ada perintah yang benar, ada perintah yang salah. Itu di dunia, ya karena mereka juga berdasarkan komando. Tapi prinsipnya adalah mereka harus taat kepada perintah. Paham maksud saya? Tapi yang dimaksud di sini adalah tunduk dan taat kepada otoritas adalah hal-hal yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. Kita harus tunduk kepada perintah tertinggi. Yesus berkata sembuh. Yesus berkata pergi. Nanti kita akan pelajari. Ya, waktu seorang murid dia bilang, aku mau mengikut engkau guru, tapi izinkan aku dulu untuk menguburkan ayahku. Tuhan bilang apa? Biarlah orang yang mati menguburkan orang-orang yang mati, tapi kamu ikutlah perintah. Jadi kalau Tuhan bilang nggak ada alasan. Inilah namanya iman, saudara. Kalau kita tunduk kepada Yesus Kristus, kalau kita percaya Yesus Kristus, maka kita 100% adalah miliknya Tuhan. Saudara adalah miliknya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan 100% Anda harus lakukan. Dan ketika Anda melakukan, itulah yang dimaksud dengan iman. Dampaknya apa? Terjadi mujizat di dalam. Kalau saudara taat kepada perintahnya Tuhan, maka saudara akan mendapatkan iman. Baik, saya kasih satu contoh saja ya. ABRI itu dijamin oleh negara. Betul? Makan, minum, rumah pasti dijamin. Bahkan nyawa pun dijamin oleh negara. Betul? Negara bayar. Karena mereka taat kepada mereka. Itu jiwanya dibeli oleh negara. Yang meninggal di medan perang, istri anaknya dipelihara oleh negara. Ya, begitu juga. Saudara, kita itu dipelihara oleh Tuhan. Enggak usah khawatir. Saudara hidup di dalam Kristus itu untungnya luar biasa. Untungnya pun luar biasa, dahsyat sekali. Ya, enggak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Tuhan berkata begini, apa artinya kau memiliki seisi dunia ini kalau jiwa kalian itu binasa? Nggak ada untungnya. Emas, perak, permata yang ada di sini engkau punya semua, pulau 5, ya kan, negara 10 gitu ya. Nggak ada faedahnya kalau jiwa kita binasa. Nah begitu
Tuhan memberikan kita jiwa yang tidak akan binasa. Itu luar biasa. Itu sudah Tuhan kasih kepada kita. Nah, kenapa kok kita tidak percaya kepada Tuhan? Kalau selama kita hidup di muka bumi ini ada COVID, ekonomi parah, Tuhan pelihara nggak? Saya percaya Tuhan pelihara. Bisa makan? Jadi nggak usah khawatir dengan apa yang akan kita makan dan apa yang kita minum. Saya tidak khawatir. Ada pengharapan di dalamnya. Caranya gimana? Saya nggak tahu. Itu caranya Tuhan. Yang penting saya beriman saja. Saya tunduk. Saya taat kepada perintahnya Tuhan. Saya tunduk kepada perintah moralnya Tuhan. Apa sih perintah moral yang dimaksud di sini? Saudara, perintah moral itu salah satunya adalah integritas. Iya ngomong iya, tidak ngomong tidak. Jujur, ya toh? Di surga itu orangnya jujur, orang yang berintegritas, orang yang kudus, ya, orang yang suci di sana. Nah, saudara, kalau kita tunduk kepada otoritas kita, otoritas moral itu ada di dalam hidup kita, maka hidupmu akan luar biasa. Engkau tidak korupsi, walaupun banyak yang ngajakin korupsi. Kesempatan di COVID ya, bantuan COVID kan gede nih. Kesempatan untuk korupsi kan banyak, ya kan begitu kan? Bagi-bagi bansos, tapi masuk kantong sendiri, yang dibagi 30%, 70% masuk kantong. Kan susah untuk dideteksi kan? Betul. Lah kita orang Kristen, kesempatan lah, mumpung lah. Kita kan ya tepat bahasa lah, kata begitu kan, gitu ya. Tepat bahasa lah. Kesempatan nih. Kan ada undang-undang KPK kan tidak bisa ditelusuri kan? Bansos-bansos tadi kan? Ada yang salah sasaran, orang kaya dapat juga, ya kan gitu. Kemana duitnya? Masuk kantong, dikembaliin kantong. Gitu. Nah, orang Kristen harus punya integritas. Walaupun ada kesempatan, dia mengambil kesempitan. Dia suka yang sempit-sempit. Kan jalannya sempit kan? Suka jalan sempit, jujur. Nggak mau kompromi. Nggak apa-apa. Itu adalah orang yang sukses. Itu tunduk pada otoritas moral. Paham maksud saya? Nah, ketika kita tunduk pada otoritas kita, yaitu Kristus Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, maka ketika iman itu timbul, mujizat demi mujizat yang terjadi dalam hidup. Caranya bagaimana nggak usah dipikirin. Caranya Tuhan atur itu bukan urusan kita. Itu Tuhan yang punya aturan. Itu Tuhan yang punya cara. Cara kita adalah apa? Cukup menyediakan padanya iman. Lewat apa? Lewat Anda menyadari bahwa Anda ada di bawah. Anda butuh perintahnya Tuhan. Firman Tuhan berkata begini. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya kan begitu kan? Jadi ketika kita berjalan di dalam firman, walaupun gak enak, walaupun dicibir kiri kanan, walaupun diomongin kiri kanan, nggak peduli. Gua firman, rule-nya firman, jalannya, maka hidup akan sukses. Amin. Apa yang Tuhan siapkan itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara mau keluarga saudara bahagia? Itu dibutuhkan iman. Kasih di dunia ini sudah menjadi tawar, semuanya tawar. Anda butuh iman. Untuk apa? Kasih itu tak menyala-nyala dalam keluargamu. Anda butuh iman untuk menangkap rahasia kerajaan Allah itu turun ke muka bumi ini di dalam rumah tanggamu terjadi. Kalau tanpa iman, tidak bisa. Mau rumah tangga sukacita? Anda butuh iman karena di surga penuh dengan sukacita. Anda harus menangkap itu sukacita surga turun di dalam rumah tangga. Amin. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau paham pengajaran, harus belajar. Akun di dalamnya. Saudara belajar kelas pemuritan. Tujuannya apa? Bukan untuk apa-apa, bukan.
saling belajar firman, sehingga firman itu menuntun engkau di jalan yang benar. Itu adalah cara hidup orang yang baru. Hidup dari iman kepada iman untuk iman. Ya, berjalan terus di dalam iman. Baik, saya mau kasih satu contoh yang gampang. Ketika Yesus dia ke kampung halamannya, ini kisah yang lain. Yesus tidak banyak melakukan mujizat di sana. Yesus tidak banyak melakukan mujizat di sana. Karena apa? Jelas dikatakan, karena ketidakpercayaan mereka. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena wadahnya nggak ada. Mereka kecewa kepada Yesus karena apa? Oh, Yesus anaknya Yusuf, anak tukang kayu, hidup bersama-sama kita. Dari mana dia dapat kuasa yang sedemikian rupa? Akhirnya kecewa menolak Yesus. Nggak ada iman. Mujizat tidak terjadi. Begitu juga kalau saudara tidak belajar firman Allah dari pagi sampai malam, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, tidak belajar iman, tidak akan timbul di dalam hidup. Nonsen, tidak akan timbul. Saya jamin 1000%, bukan 100 lagi, 1000%. Karena iman itu akan timbul dari apa yang Tuhan katakan. Saudara, Alkitab saudara itu adalah kisah bagaimana orang-orang hidup dengan iman. Itu bukan jimat. Alkitab saudara itu bukan jimat. Mazmur 91, rebah di kananmu, kirimu, terus engkau katakan, yaitu engkau mengimani. Itu seolah-olah Alkitab jadi jimat di dalam hidupmu. Bukan begitu Bapak Ibu. Itu kisah yang dituliskan bagaimana hubungan Allah dengan umatnya. Dan saudara mempunyai hubungan dengan Allah itu secara real, secara pengalaman pribadi lepas pribadi, itu berbeda di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngerti bedanya jimat sama hidup bergaul dengan Tuhan? Ngerti bedanya? Dulu waktu saya sakit, itu dikasih tanda salib, taruh di bawah bantal. Saya tidur umur 3 tahun. Cerita dari mami saya sama papi saya. Kalau Tuhan mau ambil, kalau mau hidup. Sekarang juga dikasih salib, ditaruh di bawah bantal. Ya karena dulu nggak tahu, ya Tuhan yang tahu lah ya. Karena iman. Tapi bukan jimat gitu. Nanti kayak film-film barat gitu, dan hadapi Dracula dipakai salib. Gitu kan? Takut tak? Enggak. Itu jimat ya. Alkitab adalah perjalanan pergaulan kita dengan Allah. Setiap hari engkau berjalan dengan Tuhan. Setiap hari engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap hari engkau bergaul karib dengan Tuhan. Supaya apa? Engkau bisa berjalan dari iman kepada iman. Karena iman itu kasih karunia Allah kepada kita. Kalau saudara tidak membaca Alkitab setiap hari dan tidak merenungkan firman itu siang dan malam, tidak akan ada timbul iman di dalamnya. Makanya tidak heran engkau terjerumus di dalam berbagai macam masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tapi kalau ada iman, ada wadah, saudara akan hidup penuh dengan kesuksesan. Kau dapat mengatasi masalah demi masalah yang ada. Amin. Syaratnya adalah tunduk dan taat. Engkau percaya kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja yang memelihara hidupmu, maka engkau akan hidup di dalamnya penuh dengan kesuksesan. Amin. Terakhir saya akan kasih ilustrasi bagaimana Allah menolong seseorang. Satu kali ada seorang yang berlayar, kemudian kapalnya diombang-ambingkan oleh angin. Akhirnya dia terdampar di sebuah pulau. Pulau ini tidak ada penghuninya, pulau kosong. Tapi ada pohon-pohonan, ada kelapa dan lain sebagainya. Ya.
Yang paling banyak Pulau Pala ya, yang lainnya ya namanya pulau liar ya. Kemudian di situ dia, nggak ada siapa-siapa, dia terdampar di situ. Akhirnya dia mau tidak mau dia hidup di situ. Dia buat gubuk dari daun-daun pohon di pulau itu. Kemudian dari situ semalam bajunya yaitu itu saja, mungkin dia pakai baju gantian dan pakai dari daun-daunan, ya, dia anyam sedemikian rupa, akhirnya dia bisa pakai. Kayak survival lah, ya. Sekarang lagi tren nih survival ya. Orang bule tinggal di situ beberapa satu grup. Akhirnya itu ada di siaran apa gitu ya, nanti bisa dilihat. Itu mirip seperti itu. Nah, dia terdampar di situ, dia bikin gubuk di situ. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu Tuhan, keluargaku di Balikpapan Tuhan. Ini contohnya dari dia kan, lama dia, sebulan, 2 bulan, tidak ada jawaban dari Tuhan, tidak ada penyelamatan, tidak ada tim SAR di dalamnya, ya, tidak ada, kan? Dia berdoa siang malam terus-terusan minta pertolongan Tuhan. Satu kali ketika dia lagi masak sesuatu di gubuk itu, entah kenapa gubuknya kena api, terbakar. Gubuknya terbakar. Apinya besar sekali. Kan gampang sekali kan? Daun-daun kering kan terbakar, kayu-kayu yang kering tadi kan, terbakar, asapnya melompat ke atas. Langsung dia komplain sama Tuhan. Tuhan, hidupku sudah menderita begini, bikin gubuk ini berapa bulan ini baru saya dapat. Ini luka-luka semua ini badan ini kena duri-duri. Saya pergi ke sana ke semak-semak ngambil. Tuhan, kenapa kau lakukan ini kepadaku Tuhan? Dia marah kepada Tuhan, dia kecewa kepada Tuhan. Kenapa hidupku sudah menderita, tambah menderita lagi? Sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Habis ketimpa tangga diikat lagi sama orang. Dia bilang, Tuhan, gak hidup. Mana pertolongan Tuhan? Aku hidup sedang kara sini, mencari makan aku harus menyelam, harus pakai tombak untuk mendapatkan ikan. Harus lakukan itu. Nah, beberapa saat kemudian, ketika ini sudah habis terbakar ini gubuk ini ya, mau diapain lagi sih? Kecewanya berat sekali. Lalu Tuhan ngomong kepada dia, tenang, kamu kan berdoa minta diselamatkan. Sebentar ya. Satu kali ada kapal bangsa yang melihat anak kabut gitu ya, di laut itu, namanya laut lepas. Dan dia takut kapal itu ada bayangan itu, ada sesuatu benda gitu di jalan. Siapa dia tak tahu lagi bagaimana cara memanggil kapal itu. Tapi entah kenapa dia melihat kapal itu menuju ke dia, ke pulau tempat dia. Kapal itu ke tempat dia. Kapal itu bersandar, lalu turunlah ABK kapal. Itu kayak suaminya Meli ya, kerja di kapal gitu ya, turun. Pak, diangkatlah orang tadi naik ke kapal. Nah, di kapal dia bertanya, yang diselamatkan itu bertanya, Pak, kenapa Pak? Kok Bapak ke tempat saya? Dari mana Bapak tahu saya ada di sini? Apa jawabnya? Aku melihat asap. Aku tahu itu pulau nggak ada penghuninya. Aku sudah sering lewat jalur ini. Makanya ketika aku melihat asap berarti ada orang perlu diselamatkan di sana. Akhirnya kapal itu di situ, dia selamat. Saudara mengerti maksud saya? Mungkin kita mengalami kerugian yang amat sangat, tapi itulah cara Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Amin. Saudara tidak perlu tahu caranya Tuhan bagaimana, nggak usah dipikirin, itu urusannya Tuhan.
lagi kita, tapi percaya di situ ada jawaban dari Tuhan. Amin. Dibutuhkan adalah iman pada Tuhan. Amin. Anda percaya bahwa Dia penguasa tunggal yang menguasai hidup kita. Dia sudah mengatur segala sesuatunya untuk bagi kita. Yang percaya, mari kita berdiri. Biarlah hidup ini menjadikan sesuatu yang berarti di dalam hidupmu. Kekristenanmu berjalan dari iman kepada iman. Percayalah bahwa engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Ada satu pujian dari Bapa pegang tanganku. Ada yang aku rindu. Ada lagunya di situ? Ditampilkan kalau ada. Oke, ya. Saudara, biarlah lagu ini menjadi pujian kita sehingga kita bisa terus-menerus dari hari ke hari kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat saat teduh kita, lewat mesbah keluarga kita. Ya, kita bersekutu dengan Tuhan. Bapa pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Berjalan di dalam iman itu sama dengan kita berjalan bersama Tuhan. Karena iman itu dikaruniakan kepada kita. Ketika kita mau mendengar apa yang
pengalaman hidup, pengalaman iman itu didapat ketika kita berjalan dengan Tuhan. Dan pujian ini sangat tepat sekali. Ini adalah kerinduan hati daripada penciptanya, pada yang menciptakan lagu ini. Dia berkata kepada pencipta, aku mau bersamamu Bapa, selalu berjalan di dalam Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan hati kita juga. Mari kita naikkan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita nyatakan doa kita kepada Tuhan lewat pujian ini. Kita naikkan pujian kita ini. Nanti Pak Ivan akan berdoa untuk kita semua. Oh Bapa, pegang tanganku, pegang tanganku. Yes Lord. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi pada Tuhan sebagai tanda penyerahan kepadanya. Yes Lord. Saat teduh Kau telah mengajarkan kami Tuhan untuk tunduk dan taat dengan otoritas moral yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat manusia kali ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, iman kami Tuhan, pengharapan kami kepada Engkau lebih lagi dalam setiap kehidupan kami boleh dituntun dan iman
dan terus beserta iman yang timbul dari antara kami akan berfirman. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, biar Engkau berikan hikmat pengertian daripada surga turun atas jalan melalui kehidupannya, keluarganya, anak-anaknya, biar Tuhan menyertai Karyanto dalam pelayanannya dari hari ke hari, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang hadir pada siang hari Tuhan, Kamu lihat terhadap hidup kami pribadi, biarlah anugerah penyertaan Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru, dan kami siap untuk menjalaninya bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, persepuluhan kami, persembahan khusus kami Tuhan. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita Bapak, biar berkat-Mu atas kami melimpah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberi dengan penuh sukacita, biar persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dapat dijalankan. Hidup dalam persatuan.
buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk setiap perjalanan mujizat demi mujizat di dalam hidup kami. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami saat ini. Kami tahu masalah demi masalah, bahkan ada masalah yang belum selesai. Tapi kami percaya Tuhan mempunyai cara yang unik, cara yang luar biasa, yang tidak pernah kami bayangkan, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami lihat, akan berlaku di dalam hidup kami. Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan menjaga kami, seperti Tuhan menjaga biji matamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dicintainya, marilah kita pulang dengan terima damai sukacita dari Bapa. Kasih dan kemurahan Tuhan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Demi nama Yesus Kristus kita yang percaya, katakan bersama-sama amin. Amin. Tuhan memberkati.